Debat perdana calon kepala daerah di Bojonegoro, Jawa Timur berakhir ricuh. Kericuhan terjadi setelah salah satu paslon tidak mengikuti aturan yang diputuskan KPU hingga akhirnya debat dibubarkan. Debat perdana Pilkada Bojonegoro pada Sabtu lalu berakhir ricuh dan viral di media sosial. Kericuhan bermula saat calon wakil bupati nomor urut 1, Farida Hidayati, memanggil calon bupati Teguh Haryono ke panggung debat. KPU menjelaskan mengenai keputusan KPU nomor 13 hingga 16 dan SK KPU Bojonegoro nomor 15 hingga 29 yang menjelaskan pelaksanaan debat dilakukan oleh pasangan calon. Yang mencatatkan debat dilakukan oleh pasangan calon. Untuk itu kami karena satu kesatuan, calon bupati dan calon wakil bupati adalah satu kesatuan, maka saya akan memanggil pasangan saya, beliau garda terdepan pemenangan Bupati Bojonegoro, Bapak Teguh Haryono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Forkompinda, Ketua dan anggota KPU, Ketua dan anggota Bawaslu, tim panelis Bapak dan Ibu sekalian, pasangan calon Bapak Suryo. Kehadiran Teguh di panggung debat memicu protes dari paslon nomor urut 2 Setio Wahono dan Nurul Azizah. Para pendukung paslon nomor urut 2 tidak terima karena dianggap tidak adil. Ketua KPU Bojonegoro Robi Adi Perwira meminta pasangan calon untuk mematuhi peraturan debat yang hanya boleh diikuti calon wakil bupati. Robi bahkan sempat beberapa kali menghentikan sementara debat untuk memberikan waktu kedua belah pihak berunding. Namun selama 1 jam tidak ada titik temu hingga debat akhirnya dibatalkan. Jadi kami mau sekali lagi kami mohon maaf kepada masyarakat Bojonegoro atas ketidaknyamanan ini. Paslon Teguh Haryono, Farida Hidayati bukan mengindahkan aturan debat, tapi paslon nomor urut 1 ini duduk berdua di panggung debat. Pihak KPU menyarankan jika ada pihak yang dirugikan sebaiknya bisa melakukan keberatan ke DKPP. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Warga menggerebek fasilitas negara yang diduga dijadikan tempat percetakan alat peraga kampanye salah satu paslon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kada Kutai Timur, Kalimantan Timur. Namun meski sudah terdapat bukti-bukti kuat, Bawaslu menghentikan pengusutan kasus ini. Pilkada Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur diwarnai kasus dugaan tindak pidana pemilu, di mana ditemukan fasilitas negara yang diduga dijadikan tempat percetakan alat peraga kampanye. Hal ini tentu melanggar aturan. Tim hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur nomor urut 2, Ardiansyah Sulaiman Mahyunadi, melaporkannya ke Bawaslu. Kegiatan operasional pembuatan baliho, yang mana rumah tersebut merupakan jabatan dan merupakan fasilitas negara yang dalam aturan ataupun dalam undang-undang telah dijelaskan secara eksplisit dan jelas bahwa itu merupakan larangan yang sangat tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan kepentingan politik. Makanya dengan kejadian tersebut kami sebagai tim hukum dan advokasi melaporkan kejadian tersebut sebagai tindak pidana pemilu. Sementara itu, Bawaslu Kutai Timur menghentikan pengusutan kasus ini karena dinilai tidak memenuhi syarat. Dengan alasan belum cukup bukti memenuhi unsur pasal yang disangkakan.
dan kurangnya informasi terkait permintaan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait di lokasi kejadian. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggelar rapat koordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Rapat koordinasi digelar sebagai bentuk upaya mendukung program pemerintahan Prabowo Gibran dalam swasembada pangan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya di Gedung MPR Jakarta. Dalam pidatonya, Prabowo dengan tegas menargetkan pencapaian singkat swasembada pangan di Indonesia dengan target selama 5 tahun ke depan. Selain pangan, Prabowo juga menekankan pentingnya swasembada energi dengan memanfaatkan teknologi dan kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk sejahterakan rakyat. saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. 1 hari pasca pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggelar rapat koordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Rapat koordinasi dilakukan dalam upaya mendukung program pemerintahan Prabowo Gibran dalam swasembada pangan nasional agar bisa berjalan dengan cepat, tepat, dan terrealisasi dengan baik. Melihat, mendengar pidato Bapak Presiden kemarin, bahwasanya swasembada menjadi prioritas beliau. Swasembada pangan, swasembada energi, air, tiga-tiganya itu berada di pertanian. Perintah beliau paling lambat swasembada 4 tahun. Kami katakan insya Allah bisa dengan kolaborasi Pak Menteri BUMN, Menteri PU, dan lain-lain. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut akan memberantas segala sesuatu yang menjadi penghambat terwujudnya swasembada pangan di lembaga-lembaga terkait. Hari ini saya bersama Pak Wamen saya membawa Dirut Bulog untuk memastikan Bulog bisa operasi pasar sesuai dengan tupoksinya. Lalu juga ada pupuk yang dimana kita memastikan juga tidak ada lagi main-main di pupuk, ya. Kita akan berantas yang namanya pihak-pihak yang selama ini menghambat. Ini nanti Pak Menteri menyampaikan. Dan juga kebijakan nanti untuk PTPN, untuk juga alokasi lahan yang memang dibutuhkan untuk swasembada daripada. Dengan adanya kolaborasi antar lembaga kementerian, swasembada pangan nasional diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu 4 tahun. Tim Liputan